terakhir ketemu 7 tahun, 7 tahun ke belakang, 7 tahun waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Kabar Nizam meninggal dunia gitu, dari siapa gitu Bu? Dari ayahnya. Langsung. Sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anaknya sempat ketemu pada saat anaknya di rumah sakit? Enggak. Kenapa Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggalnya? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Iya. Tapi selama Nizam dalam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam. Iya. Dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada. Ya. Kan Bu, kenapa? Bu, kan sebelumnya juga pernah dilaporkan juga ya terkait Kekerasan. setahun yang lalu kalau saya nggak salah, Iya. dan itu sepakat damai. Om melihat ibu kandung dari Nizam yang melaporkan di KPAI, mungkin melihatnya seperti apa Om, sebagai pakar ekspresi, karena kan dia kan kebanyakan dominan untuk menunduk ke bawah tuh, tapi Om membacanya seperti apa? Buat saya apa yang ditampilkan oleh ibu kandungnya Nizam itu agak aneh. Kenapa aneh? Gini, ada beberapa ekspresi sedih yang memang dia tampilkan. Tetapi ekspresi sedihnya juga bukan sebuah ekspresi sedih yang terlihat jelas, kuat gitu ya. Sementara kalau dalam kondisi ketika seseorang kehilangan itu grief, sedih. Dan biasanya ketika seseorang kehilangan karena foul play itu adalah sesuatu penyebab kehilangan, meninggal gitu karena adanya sebuah tindak pengambilan nyawa, penganiayaan misalnya, atau sesuatu yang pokoknya nggak bener deh gitu ya, tindak pidana. Maka biasanya yang terjadi adalah ada ekspresi kemarahan yang muncul. Emosi itu kuat. Emosi marah itu kuat. Nah, di sini saya tidak melihat, hampir sama sekali tidak terlihat dari wajah ibu kandungnya Nizam. Dan buat saya itu aneh gitu loh. Dari awal sampai akhir dia mulai agak kuat ekspresi sedihnya ketika sedang, justru penasihat hukumnya sedang cerita tentang Nizamnya, bagaimana apa yang terjadi gitu. Baru kemudian sedihnya itu lebih agak menguat sedikit, tetapi juga tidak terlalu kuat sekali gitu. Nah, sementara marahnya nggak ada sama sekali yang muncul. Sementara kalau seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang direnggut paksa karena anaknya sudah dibully, dianiaya dan sebagainya oleh seseorang yang lain bahkan gitu, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dia, buat saya agak lucu nih, agak aneh nih di sini ya. Artinya dan kemudian ketika bercerita beberapa kali tatapan mata itu menghindari paparan visual dari lawan bicara di depan. Buat saya ini masih ada yang disembunyikan, apa yang masih ditutupin, yang belum diceritain gitu loh. Ya itu yang perlu kita ketahui bareng, cari tahu bareng. Tapi kalau untuk kan saya lihat juga selama wawancara tuh nggak ada air mata. Apakah tidak adanya air mata itu juga menunjukkan yang tadi Om jelaskan atau seperti apa? Air mata itu bukan penanda kesedihan. Jadi air mata itu cuma salah satu penanda ketika seseorang itu sedih atau kelilipan, misalnya seperti itu gitu ya. Atau yang lain, marah bisa, takut bisa gitu. Tapi dalam konteks ini kita nggak bisa menjudge bahwa ibunya itu nggak sedih maka karena nggak nangis gitu. Enggak. Banyak loh orang di luar sana yang mereka tidak meneteskan air mata sama sekali, tapi hatinya luluh lantak. Nah, ekspresi emosi sedih yang ditampilkan oleh ibu kandungnya Nizam itu ada, tetapi sedikit, kecil, nggak terlalu terlihat. Apakah itu jadi sesuatu yang salah? Jawabannya tidak, tetapi jadi aneh. Kenapa? Karena emosi besar yang tanda petik biasanya muncul dalam kasus kehilangan seseorang dan apalagi direnggut secara paksa oleh pihak lain, artinya biasanya ada kemarahan yang muncul gitu loh. Untuk apa? Untuk kemudian marah itu kan sebetulnya perasaan yang muncul karena merasa tidak diperlakukan adil, sehingga dia menuntut keadilan. Dalam hal ini ibunya kandungnya Nizam kan tanda petik sedang berusaha untuk menuntut keadilan.
tapi ekspresi marahnya nggak kelihatan. Buat saya itu sangat aneh gitu loh. Jadi apa ini yang masih belum dibuka? Saya kan kemudian jadi bertanya-tanya hal tersebut. Apakah itu pasti sebuah kesalahan besar? Belum tentu gitu. Tapi saya cuma berpingin tahu apa sih yang masih ditutupin dari ibu kandungnya Nizam sehingga emosi marah itu nggak keluar. Sehingga bisa jadi pertanyaan bahkan ini ibu kandungnya beneran bukan sih? Gitu. Misalnya gitu contohnya. Apalagi ditambah ketika dia menjelaskan terkait terakhir ketemu Nizam itu 4 tahun lalu, tapi mungkin dia salah ngomong 7 tahun lalu, jadi akhirnya buat wartawan tuh bertanya lagi, jadi yang benar 7 tahun atau 4 tahun. Mungkin kesalahan-kesalahan kecil tersebut itu mungkin salah satu yang Om dijelaskan nggak sih, mungkin ada hal yang sebenarnya ditutupin lebih besar atau seperti apa? Nah, kesalahan-kesalahan kecil pada angka misalnya 4 tahun atau 7 tahun lalu dan blunder di situ itu bisa memang bisa berarti dua, bisa berarti satu dia ada sekali lagi ada sebuah kebohongan besar nih yang ditutupin tentang terkait kapan terakhir dia ketemu. Atau ya kan blunder karena dia khawatir takut nggak biasa di depan pers conference segala macam. Itu juga bisa. Nah, yang penting kita cari tahu adalah sebetulnya apa yang masih ditutupin karena tadi emosinya dan nggak sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Itu loh yang perlu untuk kita cari tahu dari ibu kandungnya. Dan ada beberapa informasi juga yang tanda petik blunder dengan informasi dari bapak kandungnya. Yang misalnya dia diambil diam-diam gitu, dibilangnya KDRT. Apakah benar KDRT? Bisa jadi ya, tapi juga bisa jadi enggak. Hati-hati di situ. Itu baru jadi satu klaim sepihak yang disampaikan oleh ibu kandungnya. Sekali lagi kalau kita mau tahu sebenarnya seperti apa, mereka berdua harus satu tempat press conference. Kalau berantem di situ. Tanya tuh klarifikasi di situ. Ya. Mungkin Om melihat gak sih dalam press conference tersebut rasa rindu yang ditampilkan oleh sang ibu kandung dalam press conference tersebut? Rasa rindu itu biasanya muncul dalam bentuk emosi lain. Contoh misalnya begitu disebutkan, ada kesedihan yang muncul karena sedih. Kenapa? Karena kehilangan. Karena nggak bisa ketemu, itu sedih. Nah, sementara yang saya sampaikan tadi, kesedihannya muncul iya, tapi dikit kelihatannya di ekspresi wajahnya. Apakah ini bisa berarti dia adalah orang yang hebat dalam menutupi emosinya? Bisa jadi iya. Tapi bisa jadi juga tidak. Karena kenapa? Karena tidak muncul itu emosinya. Itu yang saya katakan aneh dari tadi. Kok munculnya sedikit ya untuk sedih? Kok marahnya sama sekali nggak keluar ya? Padahal dia sedang tanda petik mencari keadilan. Yang mana nih yang benar?